Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada acara malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati selaku narasumber pada malam hari ini yakni Ustadz Amar Ar-Risalah. Yang kami hormati pembina ketakminan Al-Muhandis yakni Ustadz Cahyo Nurwibowo. Serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di acara webinar dengan tanpa ada halangan satu apapun. Amin. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sudah tunjukkan kita jalur yang benar sehingga kita terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acaranya. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, materi. Yang kelima, paparan oleh anggota PSDM. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Anil. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk pada acara yang ketiga, yakni sambutan dari pembina Al-Muhandis oleh Ustadz Cahyo Nurwibowo. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izin putus tadi ya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas izinnya, atas kehendaknya kita masih bisa bertemu pada malam hari ini dalam acara kajian ya yang dilaksanakan oleh Katakmiran Al-Muhandis. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai generasi yang cukup jauh di antara
para hadirin yang di sini. Di awal ketika panitia menyampaikan rencana acara malam hari ini, temanya sama sekali baru gitu ya, sama sekali di luar hasanah yang pernah saya dapatkan dulu ketika masih kuliah. Quarter life crisis ya. Topik baru yang saya sendiri juga bertanya-tanya waktu itu, ini sebenarnya membahas apa ini? Krisis di kehidupan seperempat ya, atau krisis di seperempat masa usia manusia seperti itu. Ya, ternyata tidak lepas, tidak jauh dari situasi yang nanti akan dihadapi oleh generasi muda saat ini, pemuda saat ini, ketika nanti harus mengambil pilihan-pilihan penting ya, pilihan-pilihan penting di usia yang saat ini ya, di usia yang sekarang. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, topik yang sempat saya googling ya, topik hari ini saya kira urgen gitu ya, penting untuk disikapi, untuk diantisipasi oleh generasi Muslim, generasi Islam, pemuda Islam di zaman milenial ini. Jadi topik yang krusial, topik yang krusial. Telah hadir nanti bersama kita narasumber, pemateri, Mas Amar begitu, Mas Amar yang kalau saya sempat tanya Mbak Google ini sebenarnya domisilinya beliau cukup jauh dari Surabaya, kalau nggak salah di sekitaran Jawa Barat ya. Tapi karena berkahnya daring ya, sehingga jarak menjadi tidak ada masalah, tidak menjadi pemisah antara kita dengan beliau. Ya, ini hikmahnya daring, yang jauh menjadi dekat, tapi semoga yang dekat tidak menjadi jauh gara-gara daring. Berbicara tentang pemuda, ya nantinya akan dikupas lebih banyak, lebih panjang dan lebar oleh Mas Amar. Tentunya nanti kita tidak akan bisa lepas dari kisah-kisah nabawiyah, gitu ya, kisah-kisah yang kita jumpai dalam kisah-kisah para anbiya, ya, para nabi, yang dalam kisahnya beliau-beliau ya, para nabi itu juga menemui masa mudanya, ya, menemui masa mudanya. Beberapa di antaranya kalau kita kembali buka khasanah sejarah para nabi, kita bisa ambil hikmah dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mungkin ya kalau saya cross checkkan ya, saya cross checkkan dengan tema malam hari ini, quarter life of crisis. Di zaman Nabi Ibrahim pun juga mengalami QLC ini ya. Ya, di zaman beliau ketika masa mudanya beliau, Nabi Ibrahim ini tantangannya adalah tantangan akidah, tantangan akidah. Ya, bagaimana beliau di masa muda waktu itu mempertanyakan ya, sebenarnya siapa Tuhan saya, gitu ya. Siapa Tuhan saya? Ya, dicari bintang, dicari matahari, dicari bulan, dicari pohon, ya. Sampai akhirnya menemukan Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Di zaman mudanya beliau juga membuat keributan begitu ya, membuat keributan dengan merusak berhala yang disembah oleh kaumnya. Yaitu QLC-nya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun kita juga ingat dengan kisahnya Nabi Ismail alaihissalam, ya, quarter life crisis-nya Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau masih muda. Tantangannya sedikit beda dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kisahnya Nabi Ismail alaihissalam
ketika muda, bagaimana beliau mengikhlaskan diri, ya, mengorbankan dirinya untuk menjadi kurban yang dipersembahkan dari ayahandanya kepada Allah SWT. Itu tantangan QLC-nya Nabi Ibrahim. Pun ada kisah pemudanya Yusuf alaihissalam. Bagaimana sosok Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih muda. Ya, beliau juga menghadapi quarter life of crisis. Ketika harus terpisah jauh dari keluarga besarnya. Ketika harus terlibat polemik asmara dengan Siti Zulaikha, gitu ya. Dan kemudian membawa beliau untuk terlibat di dalam kekuasaan. Itu QLC yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan terakhir mungkin kita juga harus membuka kembali khasanah sejarah zaman mudanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini perlu kita buka kembali. Ya, bagaimana kisah-kisah teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masa mudanya, ketika menghadapi quarter life of crisis. Ya. Kita perlu buka-buka kembali, ya, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ketika masih muda. Bagaimana ketika Nabi Muhammad ditidurkan oleh Allah SWT ketika masa remajanya mau mendatangi acara pesta-pesta, ya. Atau dalam bahasa kita saya ini konser, begitu ya. Di tengah jalan Allah SWT berkehendak untuk menidurkan baginda Nabi. Bagaimana baginda Nabi kemudian terlibat aktif dalam berwirausaha, ya, menjadi entrepreneur, ya, ketika quarter life of crisis-nya, ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang nanti kita juga bisa ambil dari para sahabat sahabiah. Hadirin sekalian, saya kira tidak perlu memperpanjang lebar lagi, karena nanti akan diceritakan, dikumpas tuntas oleh Mas Amar. Intinya masa di persimpangan ini, ya, sangat penting bagi sosok seorang pemuda Islam, ya, sosok seorang Muslim the next generation. Jadi saya berharap, ya, kita semua berharap semoga materi yang disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini nanti bisa sedikit demi sedikit, ya, perlahan-lahan membuka wawasan kita, membuka mindset kita, bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang pemuda muslim itu bisa tangguh dan sukses menghadapi masa-masa quarter life of crisis. Saya kira itu sedikit sambutan dari saya. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan khususnya para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada malam hari ini sampai selesai nanti. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja yang telah disampaikan sedikit perihal quarter life crisis, perihal kegalauan pemuda zaman kekinian di usia yang benar-benar kruasial harus mengambil pilihan penting dalam seperempat umur kita. Baik, para peserta webinar, selanjutnya adalah paparan materi yang akan dipaparkan oleh Ustadz Ammar dan dipandu oleh moderator kita, yakni Ahmad Arif Fatoni. Bagaimana, sudah siap? Tes. Selesai, ya? Halo? Tes, masuk? Udah. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ucapan terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya, dan juga terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz Amar yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Saya akan bacakan CV pemateri yaitu Ustaz Amar Arisalah. Beliau sekarang domisilinya di Kota Depok, Jawa Barat, dan juga karya-karya beliau sangat luar biasa sekali. Beliau mendirikan komunitas negeri buku, Yayasan Nurul Nabi, redaktur Cagar Puisi, Buletin Sastra Stomata, podcast Ngaji Budaya, dan Sirah Institute. Nah, untuk riwayat pendidikan, pernah menempuh studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Standar 1, dan beasiswa Sirah Nabawiyah dan Sirah Community Indonesia 2015 sampai sekarang, dan pelatihan kilat Universal Station for Learning Yayasan Darul Iman Ihsan 2017. Nah, untuk kegiatan yang lainnya, beliau pada tahun 2012 dan 2016 pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal 3 Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia se-Indonesia, dan pernah menjadi Imam Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2015-2017, dan sekarang mengabdi sebagai guru di SMA Islam Dar El Asalam, dan juga masih banyak lagi CV beliau yang sangat luar biasa. Dan baiklah, sebelumnya sebelum dimulai saya mengulangi atau membacakan aturan-aturan diskusi dan bagaimana cara bertanya. Dimohon serta mematikan mikrofon dan menyalakan hanya atas izin panitia, dan jika ada peserta yang mengganggu atau membuat situasi tidak kondusif, panitia akan menindaklanjuti peserta tersebut. Silakan peserta bisa bertanya pada saat mulai pemateri berlangsung melalui kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Nah, baiklah, kita masuki acara inti seminar dengan judul Pemuda Muslim Tangguh Menghadapi Quarter Life Crisis. Nah, sebelumnya coba saya refleksi. Apa sih quarter life crisis itu? Nah, quarter life crisis itu adalah sebuah istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional umumnya oleh orang-orang yang berusia 20 hingga 30 tahun, seperti kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, dan kebingungan menentukan masa depan. Itu penjelasan singkat dari saya. Nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi dan lebih jelas oleh Ustadz Amar, dan juga bagaimana tips agar pemula muslim bisa tangguh menghadapi quarter life crisis. Nah, kepada yang terhormat Ustadz Amar Arisalah, kami persilahkan. Tafadhol, Mas. Tayyib, jazakumullah khairan katsira. Rekan-rekan sekalian, ini suara saya terdengar atau tidak? Kedengaran, Ustaz. Nah, terdengar ya. Ya. Ini ketika saya mencoba menyalakan video tadi, ternyata ada sedikit ini ya, sedikit nggak tahu delay, nggak tahu tadi suara sempat putus-putus ya. Jadi saya memilih untuk tidak menyalakan video dulu ya, karena jaringan saya sepertinya kurang lancar nih. Padahal saya sudah pakai Telkomsel, tapi cuma 2 bar di sini, gitu ya. Karena di sini juga memang sedang gerimis, gitu ya. Dari tadi siang hujan belum selesai, gitu ya. Ya, Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan kita, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, rekan-rekan sekalian, ini kita mungkin ta'aruf dulu kali ya. Ini rata-rata teman-teman berasal dari jurusan apa atau fakultas apa? Fakultas Teknik, Mas. Jurusan Teknik Industri. Teknik Industri ya. Veteran Jawa Timur. Iya. Veteran itu khusus industri ya, teknik ya? Bukan, banyak fakultasnya, Mas. Oh, udah banyak fakultasnya. Iya. Antum kebetulan di industri, teknik industri ya? Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Mas. Oke, yang lain ini jurusan apa?
Nah, ini di bawah panel saya ada siapa nih? Nur Cahyo Wibowo. Mas Nur Cahyo jurusan apa? Afwan, Mas itu Sistem pembina kita informasi, di Ustaz. Al-Muhandis. Oh, jurusan apa? Pembina Sistem kita, informasi. Oh, ini bawahnya Mas Nur Cahyo ada siapa nih? Anugerah Intan Puspitasari. Mbak jurusan apa, Mbak? Saya jurusan teknik industri, Ustadz. Oh, teknik industri juga. Atau ini bawahnya ada Mbak Agnes Nur. Ini jurusan apa? Saya jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oh, Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya ya. Alhamdulillah. Iya. Ini jurusan yang di masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf ini mendapatkan keistimewaan gitu ya. Karena bank-bank syariah itu kan sekarang lagi merger-merger dan lembaga-lembaga zakat dan filantropi itu sekarang juga lagi disoroti karena ternyata potensi keuangannya besar ya, sekitar 345 triliun ya, Mbak. Ini bawahnya ada Mas Muhammad Iqbal. Nah, Mas Muhammad Iqbal ini jurusan apa? Saya jurusan teknologi hasil pertanian, Mas. Ustadz, Oh, dari Universitas Andalas. oh ya, teknologi hasil pertanian ya. Ya, padahal Indonesia sedikit-sedikit impor hasil tani ya. Kok antum nekat kuliah di jurusan teknologi pertanian? Oke ya, ini bawahnya ada Mbak Niken Febrila. Nah, Mbak Niken ini jurusan apa? Dari jurusan teknik kimia. Oh, teknik kimia ya, alhamdulillah. Kira-kira probabilitas penyiram novel Baswedan nggak terkena bahan kimianya gimana ya, Mbak? Nyambungnya ke situ ya. Nah, skip. Nah, ini terus bawahnya lagi ada Mbak Aulia Ijda. Ini jurusan apa Mbak Aulia Ijda ini? Saya teknik kimia juga. Oh, teknik kimia Tapi juga dari ya. UPN. Oh, dari UPN. Oke ya. Teknik kimia dari UPN gitu ya. Bisa nggak Mbak kira-kira mencari pelaku penyiraman air keras kepada novel Baswedan? Wah, saya angkat tangan, Ustaz. Ya. Ini ya sebagai ini aja ya, sebagai titik perkenalan saja gitu ya, biar semakin akrab. Saya sendiri jurusan bahasa Indonesia, sedikit banyak memang dulu di kampus itu mempelajari quarter life crisis karena saya mempelajari masalah psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan juga psikolinguistik. Gitu ya. Jadi banyak, itu sekitar 10 SKS, psikologi sendiri. Nah jadi, cuma dulu ketika saya mempelajari itu, dulu lama banget ya kayaknya. Iya sih, di masa, di masa pemerintahan SBY saya kuliah gitu ya, lama banget ya. Ketika negara kita belum dipecah belah dengan buzzer gitu ya. Ketika orang Muhammadiyah masih bisa sholat di Masjid NU, dan orang-orang NU juga masih bisa sholat di masjid-masjid PKS. Dengan kalau sekarang udah nggak bisa ya, udah susah. Jadi dulu itu terminologi quarter life crisis itu ya teman-teman sekalian itu belum populer. Mengapa? Nah memang ternyata ya ilmu quarter life crisis itu adalah satu ilmu baru yang juga baru masuk ke Indonesia. Gitu ya. Ini ilmu yang memang tidak populer ilmu yang lain gitu ya. Ketika ilmu-ilmu yang lain itu atau cabang-cabang ilmu psikologi yang lain ada yang membahas masalah depresi, ada yang membahas masalah anxiety, ada juga yang membahas masalah-masalah yang lain. Akan tetapi masalah quarter life crisis ini membahas satu fase yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi teman-teman sekalian, dari berbagai penelitian yang saya baca, sehingga para peneliti ini menyimpulkan adanya terminologi quarter life crisis. Atau mungkin di sini ada nggak orang-orang psikologi? Ada nggak? Nggak ada ya. Rata-rata di sini bukan orang psikologi tapi punya masalah psikologi aja, gitu ya. Nah, kalau mau saya simpulkan gitu dari berbagai penelitian yang ada, pertama begini teman-teman sekalian, quarter life crisis itu ternyata ada ketika sekelompok manusia atau sekelompok masyarakat itu satu generasi itu mengalami dunia sekolah dari umur 6 tahun hingga usia kira-kira 17 tahun. Ini usia keremajaan awal, kedewasaan awal gitu ya, adolesen awal. Masa adolesen awal itu maksudnya usia dewasa awal. Nah, usia dewasa awal itu kalau dalam Islam, itu kira-kira seseorang sudah tidak bisa lagi dipanggil ghulam, akan tetapi dia sudah belum bisa juga dipanggil bapak-bapak gitu ya. Dia ini sudah dewasa, sudah bisa menikah, sudah bisa cari uang dan lain sebagainya, akan tetapi peralihan menuju usia dewasa benar-benar dewasa atau usia adolesen akhir gitu ya. Apa yang terjadi di negara-negara maju? Indonesia termasuk negara maju ya sekarang, dan juga di negara-negara yang menerapkan sistem sekolah bagi generasi mudanya.
Di usia 6 sampai kira-kira 17 tahun, mereka itu ada di satu laboratorium yang namanya sekolah. Loh, terus kenapa? Iya. Masa-masa 6 sampai 17 tahun itu mereka tidak terlibat dalam pekerjaan orang tua. Mereka juga tidak terlibat dalam sistem pewarisan nilai dari keluarga besar kepada mereka. Ya kan? Bahkan ini juga terjadi di negara-negara urban, ya, negara-negara yang basisnya itu masyarakat dari desa pindah ke kota, atau masyarakat yang laju. Laju itu tinggalnya di mana, kerjanya di mana. Sehingga pada pagi hari mereka itu berangkat ke tempat kerja, dan pada malam hari mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Apa yang terjadi? Satu, di negara-negara tersebut, gitu ya, hubungan antara keluarga dengan anak menjadi sangat renggang. Padahal, gitu ya, keluarga itu adalah salah satu alat dari pewarisan nilai. Keluarga itu alat pewarisan keluarga itu alat pewarisan nilai-nilai moral, alat pewarisan kebenaran, dan alat pewarisan nilai-nilai keagamaan dari lingkungan keluarga besarnya kepada si anak. Makanya jangan heran, kebanyakan anak-anak yang mengalami masalah dengan keagamaannya, kadang-kadang indikasinya juga dia mengalami masalah dengan orang tuanya. Entah orang tuanya broken, atau entah orang tuanya mengalami kegagalan pola asuh, ya, kesalahan pola asuh, pengasuh tidak maksimal. Nah, yang kedua, ciri-ciri yang kedua, selain selain orang tuanya itu tidak terlalu jauh mengintervensi kehidupan si anak di usia 6 sampai 17 tahun, si anak ini juga lebih jauh lagi dilepas dari rumahnya kepada lingkungan sekolah. Sehingga mereka relatif menghabiskan waktu kira-kira 6 sampai 12 jam di sekolah. Belum lagi kalau yang anak ekskul, belum lagi kalau yang anak OSIS, ya, belum lagi kalau yang anak ormas, belum lagi kalau yang anak iseng gitu ya, anak kuno misalnya kan kalau zaman-zaman dulu itu ya. Mereka menghabiskan waktu 6 sampai 12 jam di sekolah. Apa yang terjadi? Nah, sehingga ya satu, mereka seakan-akan terlepas dari realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di sini mereka kehilangan role model. Ya, sosok siapa yang bisa saya tiru? Saya harus berbisnis seperti apa? Saya harus jadi pegawai yang seperti apa? Karena lingkungan sekolah rata-rata mengajarkan muridnya untuk jadi pegawai. Nggak ada lingkungan sekolah yang ekskulnya itu ekskul bisnis gitu ya, misalnya setiap seminggu sekali ngecek saham. Misalnya begitu ya, nggak ada. Atau misalnya nggak ada juga sekolah yang secara rutin menghadirkan role model yang kemudian anak-anak ini bisa mendapatkan role model itu secara serius gitu. Ini terjadi di semua jenis pendidikan gitu ya, mau SD IT kayak, mau itu SMA negeri kayak gitu ya, SMA IT, mau itu pondok pesantren, ini semua terjadi. Ketika seorang anak itu dilepaskan dari lingkungan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka itu kehilangan sosok untuk dijadikan teladan. Padahal pikirannya sudah bekerja untuk menemukan tugas sosial. Saya ini siapa? Kalian siapa? Orang tua saya itu apa posisinya di tengah-tengah masyarakat? Saya memposisikan diri saya itu sebagai apa nanti di tengah-tengah masyarakat? Apa artinya orang dewasa? Apa artinya pernikahan? Apa artinya cinta? Dan lain sebagainya. Nah, di titik ini, rekan-rekan sekalian, ternyata rentan sekali terjadi gagal menentukan sikap, atau terjadi gagal menyimpulkan. Nah, proses gagal simpul inilah, atau proses gagal menentukan sikap inilah yang disebut oleh para ahli tersebut sebagai quarter life crisis, gitu ya, sebagai satu fase di mana sang anak ini bingung, saya ini mau jadi apa, saya ini mau ngapain gitu loh. Dan kalau di Indonesia, gitu ya, ini seringkali terjadi benturan antara idealisme, dia mau menjadi sesuatu, dia mau jadi pahlawan, dia mau jadi kiai, dia mau jadi ustadz, dia mau jadi pedagang dan lain sebagainya. Tapi kalau Allahnya ya, atas izin Allahnya gitu ya, atas ketetapan Allah, orang tuanya memaksa dia jadi pegawai untuk menghidupi keluarganya. Atau ternyata dia tidak bisa kuliah, ya, betapa banyak teman-teman kita yang tidak bisa kuliah gara-gara oleh orang tuanya disuruh bekerja dulu untuk semacam menghidupi dulu orang tuanya sebagai ganti karena orang tuanya sudah habis-habisan menyekolahkan dia. Ini bahaya ya teman-teman sekalian. Ini bisa menyebabkan sang anak akhirnya mengalami gegar identitas, gagal menemukan identitas. Kita mau masuk kampus favorit, tapi orang tua kita melarang. Ya, kita misalnya mau masuk perhotelan, niat kita misalnya mau menjadi manajer hotel, atau kita mau masuk kampus akper keperawatan, atau misalnya kita mau masuk kedokteran. Tapi orang tua kita nggak mau, orang tua kita maunya akuntansi, orang tua kita maunya kita gelarnya SPD.
Orang tua kita tuh maunya kita jadi tentara dan lain sebagainya, tapi itu semua bukan keinginan kita. Itu semua adalah keinginan orang tua kita. Dan oleh sebab itu, remaja di usia kira-kira 18 atau 17, 18, 19, 20 mengalami kekecewaan semacam ini. Gitu ya, apalagi nih teman-teman yang impiannya mau kuliah di luar kota atau kuliah di luar negeri gitu ya. Terus ternyata orang tuanya nggak mau, gitu kan? Orang tuanya mau udah kamu kuliah aja di dekat sini. Setelah itu nanti kerja dulu. Nah ya, padahal mungkin barangkali saat itu rencana si anak adalah anak ini udah mau menikah atau sebaliknya orang tuanya memaksa kamu nikah aja udah gitu kan. Karena apa? Bagi orang tuanya dia menjadi penalu di rumah, dia merepotkan di rumah sehingga kalau dia dilepas kepada suaminya nanti kan suaminya memberikan dia nafkah dan dia tidak menjadi beban di rumah. Ya kan? Ini fakta, ini real gitu, ini real. Saya udah sering keliling Indonesia dan saya menemukan ada aja nih kejadian kayak begini gitu ya. Jadi nggak usah ditanya mana datanya ya, nggak ada. Ini temuan lapangan. Namanya temuan lapangan itu tidak bisa dikonfrontir ala sok-sok mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi, mana datanya dan lain sebagainya. Tapi ini temuan lapangan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian gitu ya. Di titik inilah kemudian quarter life crisis itu bisa mengancam mahasiswa, terutama yang semester 1, 2, 3, 4. Tapi sebetulnya sebelum ke situ gitu ya, saya mau tegaskan dulu, sebetulnya dalam Islam itu sendiri quarter life crisis itu tidak dikenal. Lebih tepatnya sebagai fase kehidupan manusia, quarter life crisis itu nggak ada. Karena sesungguhnya kalau menurut Islam, quarter life crisis atau fase kebingungan itu adalah sebuah disorder, adalah sebuah kejadian spesial karena tidak semua orang mengalami. Ini masalahnya kalau dalam Islam itu begitu ya. Ini kan tidak semua orang mengalami. Yang jelas semua orang mengalami adalah di usia 15 sampai kira-kira 20 tahun, orang sedang melakukan pencarian identitas. Dia siapa? Tapi ketika terjadi krisis, nah ini tidak semua orang mengalami. Artinya quarter life crisis adalah sebuah keunikan. Kondisi khusus yang terjadi kepada orang-orang yang gagal menemukan siapa dirinya karena tadi berbagai faktor yang saya sebutkan. Orang tua broken atau orang tua memaksa. Dia dijauhkan dari lingkungan pekerjaan orang tua. Orang tua berdagang, dan ketika perdagangan itu gagal, alih-alih sang anak diajak dagang, anaknya disuruh jadi pegawai. Kalau anaknya nggak ada bakat-bakat jadi pegawai. Akhirnya ketika si anak jadi pegawai, jatuhnya cuma jadi buruh kasar. Kasih motokopi dan lain sebagainya. Yang penting berangkat pakai kemeja. Kan gitu. Atau ini juga terjadi di lingkungan desa nih rata-rata ya. Petani-petani yang ada di desa itu rata-rata malu mewariskan profesi tani kepada anaknya. Karena bagi mereka profesi tani itu profesi yang jorok, profesi yang kotor. Bagi mereka profesi tani itu profesi yang tidak menguntungkan. Padahal sebenarnya, gitu ya. Padahal sebenarnya ini adalah masalah mindset. Ini adalah masalah mindset, gitu ya. Tapi kita tidak akan berbicara kepada masalah itu. Jadi sekarang kita bicara dulu kepada masalah quarter life crisis ini, gitu ya. Setelah kita tadi mengetahui dengan jelas kenapa seseorang bisa mengalami quarter life crisis dari faktor orang tua, faktor pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi quarter life crisis ini? Nah, gitu ya. Pertama, ya rekan-rekan sekalian, tentu saja orang tua itu harus peka. Jadi solusinya akan saya mulai bukan dari diri kita dulu. Kita harus mengakui dengan jujur, apa penyebab kita kesulitan menemukan identitas yang jelas. Kadang-kadang rekan-rekan sekalian, orang tua itu berperan penting sekali dalam menentukan identitas sang anak. Nah, coba nanti teman-teman di sini jujur aja gitu ya, siapa yang sebetulnya terpaksa masuk UPN, padahal keinginannya kuliah di mana, ya? Keinginannya kuliah di mana, tapi ternyata oleh orang tuanya yang dekat dari rumah aja deh, atau yang murah deh misalnya, atau yang jurusannya pasti-pasti aja, yang pasti kerja dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman lulus SMA itu kan masanya idealis gitu ya. Kayak jadi teman-teman nanti akan merasa, loh omong kosong sama guru saya ketika SD dan SMP, raihlah kita nggak usah mulung itu semua. Nah, inilah fase ketika teman-teman sekalian akhirnya mengalami quarter life crisis. Ingat nggak dulu guru TK, guru SD, atau guru SMP menyuruh kita menuliskan cita-cita? Masih ingat nggak? Ya, masih ya. Teman-teman cita-cita yang mau jadi apa? Ada yang bilang jadi dokter, gitu ya. Ada yang bilang jadi apa? Ya, ada yang bilang jadi dokter, ada yang bilang jadi menteri, ada yang bilang jadi jenderal, ada yang mencapai tiga-tiganya, dokter, terawan, jenderal, purnawirawan, gitu ya. Itu kan menteri, jenderal, dokter juga, gitu ya.
Ada juga yang cita-citanya saya mau jadi pengusaha kayu, tapi saya juga mau jadi pejabat, ada Joko Widodo gitu ya. Saya mau jadi ulama, tapi saya mau jadi politisi, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, misalnya gitu ya. Tapi seakan-akan itu semua, ya sosok-sosok hebat itu, ya sosok-sosok hebat itu seakan-akan hancur begitu saja ketika orang tua kita mengatakan, sudahlah Leng, atau sudahlah Nduk, gitu ya, cita-citamu itu gak usah muluk-muluk, bisa nyenengin ibu aja sudah cukup. Kesannya kita hidup selama berpuluh-puluh tahun ini hanya menjadi beban bagi orang tua kita. Ya enggak? Sudahlah Nduk, gitu ya, sudahlah Leng, kamu tuh cita-cita gak usah muluk-muluk. Ya, kamu tuh udah cukup nyenengin ibu, kamu kerja di mana kayak itu sama orang Cina sana gitu kan, atau kamu kerja yang penting kamu tuh berangkat pagi-pagi pakai sepatu yang bagus, ya, rambutnya pendek, potong rambut, gitu ya, orang tua kan gitu ya, rambutnya pendek, kamu kalau bisa potong rambut, pakai kemeja, berangkat pakai sepatu, gitu ya. Nah, itu nanti akan menyebabkan quarter life crisis dalam diri kita, itu nanti akan menyebabkan gegar, kita mempertanyakan, loh, buat apa saya selama ini? Oleh guru saya diminta untuk menyusun jawaban dari pertanyaan apa cita-citamu. Buat apa selama ini saya berusaha menjadi orang yang terhebat? Buat apa selama ini saya selalu berupaya menjadi orang yang terbaik? Kalau toh kenyataannya, ketika saya mencari uang, saya dipaksa menjadi orang yang sama dengan orang lain. Mendingan saya nggak usah sekolah. Mendingan saya selama ini mengabaikan semua omong kosong itu. Mendingan saya berbuat curang, mendingan saya nyontek, mendingan saya nggak sholat, mendingan pas UN saya beli kunci jawaban dan lain sebagainya. Kalau toh kenyataannya, ketika saya memasuki kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat, saya harus menjadi orang lain. Ini teman-teman alami ketika teman-teman itu masuk di dunia perkuliahan, pasti. Dan nah ini ya, ini yang terjadi begini, ketika teman-teman mempertanyakan itu semua, ya ketika teman-teman mempertanyakan itu semua, di dunia kuliah tiba-tiba ada satu otoritas yang hilang, yang selama ini otoritas itu menekan mental kita. Otoritas itu adalah otoritas orang tua. Nah, teman-teman di kampus kan jadi bebas gitu ya. Ada apa-apa yang dipanggil ya bukan orang tuanya gitu kan, paling digebukin aja. Laki-laki nakal digebukin, perempuan kalau nakal di kampus ya dijauhi, udah gitu aja. Nggak ada dosen secara rutin memanggil orang tua kita. Iya Bu, ini anak ibu sudah bagus, sudah bisa mengerjakan paper dengan rapi dan lancar. Nggak gitu kan kalau di kampus, ya kan? Oh iya Bu, ini anak ibu terlambat terus, kenapa, dan lain sebagainya. Nggak ada. Kalau di kampus semuanya berdasarkan keputusan kita pribadi. Nah dari sini teman-teman sekalian gitu ya, menghadapi kenyataan ini semua, teman-teman biasanya di semester 1, 2, 3. Semester 1, semester 2, semester 3, itu semacam menemukan ajang balas dendam dengan cara mengikuti sebanyak-banyaknya kegiatan UKM atau kegiatan mahasiswa. Ada yang ikut BEM. Nggak cukup ikut BEM, dia merasa dia belum terpuaskan, dia ikut LDK. Nggak cukup ikut LDK, dia merasa belum terpuaskan, dia ikut apa misalnya kalau di kampus tuh? Pecinta alam gitu ya. Nggak cukup dengan ikut pecinta alam ya, dia ikut UKM, unit kesenian mahasiswa. Nggak cukup ikut unit kesenian mahasiswa, dia ikut apalagi misalnya MPM gitu ya. Nggak cukup dengan itu semua, dia nyari lagi, ketemulah kami, ketemulah HMI, ketemulah PMI, dan lain-lain sebagainya. Jadi waktunya dalam seminggu itu 6 hari dihabiskan di kampus, 1 hari dihabiskan di rumah, itu pun untuk tidur. Gitu ya. Ibaratnya balas dendam, karena di kampus dia tidur cuma 2 jam, 3 jam gitu ya. Itu pun dibangun-bangunin orang, itu pun diselingi dengan WhatsApp-an, dengan emot yang luar biasa sekali gitu ya. Nah, akhirnya di rumah setiap hari Minggu dia kerjanya cuma tidur. Seakan-akan di sini jarak antara dia dengan orang tuanya semakin jauh, dan semakin jauh. Yang terjadi gitu ya, dia ada orang-orang yang kemudian di kampus menjadi pimpinan, di kampus menjadi ustadz, di kampus biasa memimpin rapat dan lain sebagainya, tapi selalu menjadi anak kecil di rumah. Selalu menjadi orang yang tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat, selalu menjadi orang yang hanya menjadi beban bagi orang tuanya. Selalu ketika pulang itu bawaannya konflik aja, dan selalu ketika pulang itu dia membawa masalah baru ke rumah, atau dia malah terkena masalah di rumah. Nah ini ya, jadi teman-teman sekalian gitu ya, ini kita kembali kepada bagaimana cara kita meloloskan diri dari quarter life crisis ini. Pertama nih teman-teman sekalian gitu ya, manajemen diri kita sendiri, manajemen waktu yang pertama. Ini biasanya seseorang yang sedang mengalami quarter life crisis itu mengalami fase kekagetan kayak tadi. Seminggu hari Senin sampai Jumat dia kuliah dari pagi sampai sore. Nah, Senin sore dia liko, ya Selasa sore yang likoin, ya kan. Rabu sore dia ikut kegiatan ekstrakurikuler apa misalnya ya, BEM dan lain sebagainya. Kamis sore demo, ya kan.
Terus Jumat sore dia gunakan untuk ya bersahabat lah ke kafe gitu ya, ngopi yang harganya 20.000 gitu ya. Atau dia manfaatkan buat ke alun-alun lah dan lain sebagainya, main gitu ya. Hari Sabtu itu dia manfaatkan buat membalas, menyelesaikan semua tugas kuliah atau kadang-kadang ikut komunitas di luar kampus. Minggu itu dia pulang di rumah sepenuhnya terus tidur dan lain-lain sebagainya. Atau untuk seakan-akan mencintai orang tua kita, kita bikin foto, ya, foto ibu kita atau foto bapak kita kasih caption. Padahal kita nggak pernah ketemu, gitu ya. Nah, ciri-ciri orang kena quarter life crisis itu juga dia suka ngupload foto di Instagram itu dari jauh, ya fotonya dari belakang, captionnya ayat tapi nggak nyambung ayatnya. Atau juga dia suka bikin status WhatsApp. Nah, status WhatsApp-nya itu kaos kaki, ya ada kakinya, terus ayat. Nah, tapi ayatnya juga nggak nyambung. Ayat tentang azab, pokoknya yang penting fotonya kaos kaki, terutama yang perempuan ya. Nah, kalau ikhwan-ikhwan ya, orang yang lagi kena quarter life crisis itu rata-rata postingannya kalau nggak pola jam 3 pagi gitu ya. Among Us paling. Nah, ini ciri-ciri orang punya masalah hidup gitu ya. Jadi, teman-teman sekalian gitu ya. Terus lebih lanjut lagi bagaimana cara kita menghindari quarter life crisis? Kalau bisa, kita punya manajemen waktu yang baik. Nyatanya, ketika kita berkehidupan di kampus, paling banyak kita bisa ikut komunitas itu 2. Komunitas itu ada yang sifatnya ideologis, benar-benar memberikan asupan ruh perjuangan kepada diri kita, apapun itu. Ya, bisa itu LDK, bisa itu organisasi ekstra kampus, bisa itu sifatnya pecinta alam, dan lain sebagainya. Dan ada organisasi di sana tempat kita menyalurkan sekedar bakat dan minat. Nah, jadi jangan banyak-banyak sejak awal nih teman-teman sekalian, yang organisasinya lebih dari 1 atau organisasinya lebih dari 3. Ya, jujurlah, ya, jujur. Tulis di buku tulis. Satu persatu, apa sih sebenarnya tujuan kita ada di organisasi ini? Mengusir sepi, karena di rumah kita nggak ada yang mendengarkan kita. Atau mengusir rasa kecewa, karena ternyata sebenarnya kita nggak ikhlas masuk ke UPN. Atau cuma pokoknya motif-motif yang di sana itu motifnya cuma mengusir kebosanan, mengusir sepi, daripada nggak berkegiatan dan lain sebagainya, atau mengusir rasa kecewa kita gara-gara kita dipaksa masuk kampus ini sama orang tua kita. Nah, ini semua teman-teman sekalian, secara jujur kita tulis di buku tulis kita. Apa sih alasan saya untuk ikut organisasi ini? Di halaman kedua, ya teman-teman sekalian, kita tuh apa saja? Saya jadi hobi di sini, saya jadi mad'u di sini, saya jadi organisasi penyita alam di sini. Di sini saya menjadi anak buah, tugas saya ini. Di sini saya menjadi ketua panitia terus, sampai pekerjaannya sangat banyak. Dan teman-teman dihitung-hitung waktunya. Ya, buat waktu khusus, misalnya pokoknya hari Rabu atau pokoknya hari Kamis, itu saya tidak mengurus organisasi. Saya hanya mau mengerjakan tugas di hari Rabu itu. Hari Minggu, saya nggak mau ngurus organisasi, saya maunya ngurus keluarga, titik. Itu pun kalau punya. Kalau nggak punya, ya intinya apalah, ngurus keluarga orang juga nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting, pokoknya biasakan hari Minggu itu ngurus keluarga, gitu ya. Nanti akan ada orang-orang yang mengatakan, antum egois, kita egois, dan lain sebagainya. Percayalah rekan-rekan sekalian, teman-teman ini sedang melewati masa-masa transisi dari usia remaja menuju masa adolesen awal, menuju masa kedewasaan awal. Kalau dari awal manajemen waktunya sudah violet, ya udah, zong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk menghadapi quarter life crisis, ya teman-teman sekalian. Perbaikilah hubungan kita dengan orang tua. Karena rata-rata quarter life crisis itu akan semakin jauh, akan semakin larut terjadi kepada diri kita ketika hubungan kita dengan orang tua kita itu rusak. Ya, sebagai pelampiasan, ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman tahu, belakangan ini rame kasus di Jawa Timur, terutama di daerah Surabaya, kasus Gilang fetish. Masih ingat? Ya, masih ingat? Mau dibungkus enggak? Terutama yang laki-laki ya. Masih ingat ya? Nah, teman-teman sekalian, ada istilah fetish gitu ya. Fetish itu sebuah kelainan seksual. Dia terangsang dengan sesuatu yang janggal gitu ya. Dia terangsang dengan sesuatu yang tidak jelas. Kalau teman-teman terangsang nonton video porno itu biasa. Tapi kalau teman-teman terangsang dengan hal-hal yang aneh, misalnya teman-teman terangsang hanya gara-gara melihat ayam, ini kan aneh gitu ya. Atau teman-teman terangsang hanya gara-gara melihat pohon jengkol misalnya, itu kan aneh. Atau teman-teman terangsang melihat kuburan, ini kan aneh gitu ya. Dan sebagian besar fetish gitu ya teman-teman sekalian, kelainan seksual itu timbul gara-gara dia kehilangan sosok lawan jenis yang menjadi panutan dia dalam alam bawah sadar dia. Yang perempuan, kalau dia kehilangan sosok laki-laki dalam hidupnya, misalnya kehilangan sosok bapak, bapaknya melakukan kekerasan kepada ibunya, atau ibunya yang justru melakukan kekerasan kepada bapaknya, dia
bisa menjadi seorang lesbian. Ya, atau juga yang laki-laki juga seperti itu. Kalau dia misalnya kehilangan sosok ibu atau sosok ayahnya ini selalu melakukan kekerasan seksual, dia bisa berubah menjadi homo atau bahkan sadomasokis. Sadomasokis itu artinya orang dia tidak bisa merasakan kenikmatan seksual sebelum menyiksa pasangannya. Apakah itu mencambuk dan lain sebagainya. Dan ini ya teman-teman sekalian, ini agak bahaya. Makanya perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Andai pun kita tidak terjun sejauh itu ke dalam dunia kelainan seksual, bisa jadi kemudian kita mengalihkan kebutuhan kita kepada lawan jenis itu dengan pacaran. Kan kebutuhan lawan jenis itu alam bawah sadar. Gitu. Dan di usia kedewasaan akhir, di usia kedewasaan awal, di usia 17-an tahun ini, manusia sudah mulai belajar mencintai secara konsekuensional. Manusia sudah mulai belajar mencintai secara serius. Manusia itu sudah mulai belajar mencintai secara bertanggung jawab. Nah, di titik inilah gitu ya, teman-teman sekalian, kebanyakan perempuan itu kehilangan keperawanan. Gitu loh. Kenapa? Karena dia merasa kehilangan sosok orang tua. Dan dia merasa sosok laki-laki itu bisa mendengarkan. Oh iya, gitu kan, chat-chatan. Hari pertama masih antum. Hari kedua pakai emot, gitu ya. Hari ketiga sudah aku kamu. Nah, hari keempat sudah ngepap, ya. Ngirim-ngirim foto. Hari kelima ngirim video, gitu ya. Terus hari keenam di blok. Tapi biasa kayak begitu. Tapi habis di blok lucunya besoknya ketemu. Nah, pas ketemu itu tuh biasanya terjadi hubungan yang terlarang. Gitu ya. Ini teman-teman sekalian. Makanya hati-hati nih ya teman-teman yang masih pacaran. Ya, saya doakan cepat menikah. Gitu ya. Kalaupun nikahnya masih mau entar-entar aja, ya saya doakan cepat dipisahkan gitu ya. Karena apa? Untuk menghindari risiko bahaya. Ya percayalah teman-teman sekalian. Orang yang mukanya terlihat paling alim di tengah-tengah kita, ini bisa berubah menjadi predator seksual ketika nyatanya peluang itu ada. Peluang itu datang biasanya dari perempuan yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya atau keluarganya mengalami masalah gitu ya. Entah bapaknya melakukan kekerasan lah, entah kakaknya sendiri juga melakukan kekerasan, dan dia menemukan sosok laki-laki yang bisa mendengarkan dia. Nah, si perempuan ini biasanya menjadi sangat tergantung dengan laki-laki, dan ini dinamakan sebagai relasi kuasa, gitu ya. Nanti ribet lah, ini teori gender, ini ribet banget gitu ya. Intinya nanti teman-teman kemudian yang perempuan ini akan merasa laki-laki ini mendengar, dan yang laki-laki ini sebenarnya juga tidak mendengarkan antum saja, gitu ya. Mendengarkan ya beberapa puluh perempuan lain di UPN, itu baru yang di UPN, belum lagi di kampus-kampus lain, ya. Dia punya satu grup WhatsApp perempuan-perempuan UNER, ya. Dia punya katalog perempuan-perempuan UNESTA, dia punya katalog perempuan-perempuan ya dan lain-lain lah. Ini namanya juga laki-laki gitu ya. Jangan pernah percaya kepada laki-laki manapun kecuali saya, ya. Intinya begitu. Jadi teman-teman sekalian gitu ya. Memang yang namanya laki-laki akan seperti itu di usia menjelang masa adolescence ini. Dan seorang laki-laki itu bisa berubah menjadi predator seksual ketika satu peluangnya ada. Dia mengalami masalah di rumah, gitu kan, penjagaan dari orang tuanya lemah, nilai-nilai agama tidak ditransfer secara penuh oleh orang tuanya, atau orang tuanya bahkan memang tidak mengenal agama, dan peluang itu di kampus disediakan. Kalau bahasa Jawanya itu ada datangnya perempuan-perempuan lenjeh yang segampang itu memberikan foto, segampang itu curhat dan lain sebagainya, atau segampang itu menyatakan jatuh cinta. Kan teman-teman kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa sih aku tuh gampang banget jatuh cinta sama laki-laki? Ternyata teman-teman sekalian, salah satu penjelasannya adalah dia kehilangan sosok laki-laki di rumah. Sehingga ketika ada laki-laki yang mendengarkan dia sedikit aja, dia akan langsung merasakan simpati, dia akan mengisi hati yang harusnya diisi oleh ayah atau kakaknya. Jadi teman-teman yang gampang suka gitu ya, bertaubatlah gitu ya. Teman-teman di sini yang gampang suka sama orang, perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Dan laki-laki juga seperti itu gitu ya teman-teman sekalian. Bagi laki-laki yang kalau ada indikasi mulai berubah menjadi predator. Ya misalnya gini. Dia laki-laki ini biasanya kalau lagi chat-chatan itu tampil sebagai bad boy. Dia nggak ragu-ragu menceritakan dosanya apa. Ya udahlah, nggak usah kaku sama aneh-aneh, biasa kok lihat cewek nggak pakai jilbab, aneh biasa kok main ke kosan cewek dan lain sebagainya. Seakan-akan membuat si perempuan ini tidak lagi sungkan kepada dirinya, gitu loh. Seakan-akan dia memancing agar si perempuan ini mengeluarkan sisi bad girl dalam dirinya, gitu ya. Karena kan manusia akan menyesuaikan dengan siapa dia bicara, benar nggak? Kalau si laki-laki ini berbicara dengan bahasa yang relatif jaga jarak, gitu ya, relatif formal,
hanya aku kamu gitu ya, titik sebagai bahasa Jawa, atau anak antum, kita akan meletakkan barrier sendiri. Itu fitrah, naluri gitu ya. Sama seperti kita bicara sama dosen, otomatis saya dan Bapak gitu ya. Kita bicara sama teman sebaya, otomatis aku kamu atau gua lu yang datangnya dari Jawa Barat dan Jakarta. Nah, kita datang atau kita ngomong sama anak kecil ya, otomatis aku dan kosakatanya itu diubah menjadi bule misalnya atau bude. Nah, begitu juga ketika seorang penjahat ingin memancing sisi buruk dalam diri kita sehingga kita merasa seakan-akan kita boleh-boleh saja berbicara mengenai hal yang buruk. Dia akan cerita, oh nggak apa-apa, sama Aneh mah udah biasa ngelihat perempuan nggak pakai jilbab. Yang perempuan juga begitu, mancing-mancingan cowok. Nggak apa-apa, udah biasa kok dan lain sebagainya, sehingga nanti lama-kelamaan seakan-akan tidak ada batasan, tidak ada hijab gitu ya antara mereka berdua. Dan peluang menjadi predator seksual itu terbuka. Ada satu indikasi yang cukup clear, indikasi yang cukup jelas gitu ketika seorang laki-laki itu sebenarnya adalah seorang predator seksual. Apa indikasinya? Di 10 chat pertama WhatsApp, meskipun baru kenal gitu ya, 10 chat pertama, halo assalamualaikum bla 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 bla, di 10 chat pertama setelah ganti topik dia langsung mengalihkan topiknya itu kepada hal-hal yang berbau seksual langsung. Ya. Terus yang kedua gitu ya, selain mengarahkan topiknya kepada hal-hal yang berbau seksual, entah apapun itu, ngomongin film lah, ngomongin pohon lah gitu, ngomongin apa lah, nggak jelas deh, pokoknya laki-laki ada aja modusnya. Begitu juga dengan perempuan. Ya, yang kedua dia tidak ragu-ragu bercerita tentang dirinya sendiri gitu loh. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Semakin kita mengetahui sosok seseorang secara psikoanalisis, semakin kita akan bersimpati kepada orang itu. Nah, ketika kita sudah bersimpati kepada orang itu, pada gilirannya kita akan merasakan empati dan kita mau berbagi dengan orang itu, termasuk juga diantaranya berbagi dosa. Ini sesuatu yang wajar, ya teman-teman sekalian. Jadi, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya hati-hati ketika kita pilih teman dan hati-hati memilih bahasa komunikasi kita. Ya, rekan-rekan sekalian, hati-hati memilih bahasa komunikasi kita. Nah, yang terakhir gitu ya, saya sudah panjang lebar bicara. Ini suara apa? Bukan suara ya. Kecepatan bicara saya terlalu ngebut nggak? Terlalu cepat nggak? Ya, terlalu cepat ya. Normal, masih bisa didengarkan. Kalau ada yang bilang normal, ada yang bilang terlalu cepat. Normal, Ustaz. Yang bilang normal biasa dengerin podcast nih biasanya nih. Kalau yang bilang terlalu cepat biasanya orang audio, orang visual, dia harus lihat orangnya, ya. Dia nggak nyaman nih belajar daring, biasanya kan dia harus lihat orangnya, lihat bentuk bibirnya, gitu kan, lihat pemandangan di belakang orang itu, baru dia bisa ngerti ini ngomong apa orang ini sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar daring ya, risikonya seperti ini. Mudah-mudahan tetap jadi berkah buat teman-teman sekalian. Yang terakhir ya teman-teman sekalian, memang saya sangat menggarisbawahi quarter life crisis ini rentan berubah menjadi pintu masuk dari perzinahan. Kenapa? Jalan keluar dari stres yang paling praktis adalah memang seks, gitu ya. Ini diakui oleh para ahli. Dan yang kedua, memang di usia kedewasaan awal ada satu-satunya organ tubuh yang belum bekerja secara maksimal dari kita kecil sampai kita dewasa itu adalah organ seks. Di sini ada nggak yang orang kedokteran atau orang biologi? Ada nggak? Ada. UPN tidak ada kedokteran. Kenapa? Di UPN nggak ada jurusan kedokteran. Oh ada jurusan kedokteran ya. Ada, coba di sini siapa yang jurusan kedokteran? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh nggak ada yang jurusan kedokteran. Berarti rektornya mengetahui orang UPN itu sehat-sehat, tidak butuh dokter. Alhamdulillah. Ya. Butuhnya orang-orang teknik ya, karena pada konslet. Jadi teman-teman sekalian kita lanjut lagi gitu ya. Organ tubuh yang paling terakhir berkembang selama hidup manusia itu adalah organ seksual. Ya coba aja di usia teman-teman 17 tahun gitu ya, itu baru teman-teman bisa mengeksplorasi gitu ya. Bahkan ada yang bahkan tidak mengetahui bagaimana cara kerja organ seksualnya sendiri. Dan ini bahaya. Hormonnya menggelegak gitu ya, terus dia ketemu sama lawan jenis, dia tidak tahu kok tubuh saya bereaksi dengan cara yang berbeda kepada lawan jenis ini. Gitu ya, dan hormon rasa sukanya itu mulai bekerja, hormon keterikatan dengan lawan jenis yang mulai bekerja, dan ini rentan menjadi pintu zina. Saya nggak bicara apakah ini di luar lembaga dakwah atau tidak. Kenyataannya saya sering banget itu nanganin kasus perzinahan di lembaga dakwah kampus. Fact
real. Karena apa? Karena orang-orang ini masuk ke lembaga dakwah kampus memang tujuannya ya balik lagi ya kepada masalah fetish tadi. Ada kok orang yang memang hasrat seksualnya itu kepada orang yang berjilbab. Ada yang hasrat seksualnya itu kepada akhi-akhi lucu gitu loh. Ada orang yang memang hasrat seksualnya itu kepada akhwat-akhwat atau ya yang bahkan ada laki-laki yang memang semakin terangsang ketika dia melihat perempuan bercadar. Jadi jangan kira cadar itu sudah aman gitu loh. Laki-laki mulu yang disalahin, perempuan mulu yang disalahin, ya enggak juga. Ini fitrah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki itu lebih agresif. Ya. Nah, bagi perempuan juga seperti itu. Yang perempuan misalnya di rumah mengalami kekosongan sosok ayahnya tidak agamis, selalu melakukan kekerasan. Dia masuk LDK, dia menemukan sosok aki-aki yang bahkan tidak bisa berteriak. Ya, ikhwan angkat galon nurut. Ya kan, terus apalagi selalu tunduk di hadapan perempuan gitu kan, ngomongnya selalu pelan-pelan, istighfar akhi, astagfirullah gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Nah si perempuan ini itu merasa semakin tertarik sehingga akhirnya justru hubungan cinta itu malah akan lebih mungkin terjadi di sebuah lembaga dakwah gitu ya. Oh ada notifikasi apa nih, oh mohon maaf waktunya tinggal 2 menit. Oh iya ya oke ya, nanti akan saya sampaikan kepada Presiden, Pak waktunya sebentar lagi, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Insya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian ya kira-kira itu emang gaya saya begini kalau ngisi malam-malam ya. Saya tahu lah ini teman-teman malam-malam besok Senin gitu ya. Waktunya tidur cepat, waktunya WhatsApp hahihi merencanakan besok guyonan atau gombalan cita semacam apa yang digunakan untuk merayakan hari Senin gitu ya. Ya mudah-mudahan, oh iya ini kalau nggak salah juga lagi masa UTS ya teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi insight ya buat teman-teman sekalian. Sengaja saya nggak terlalu berat ngomongnya malam ini, tapi ngomong sesuatu yang real, karena ya nggak mungkin juga saya memaksakan ngomong di hadapan anak-anak teknik quarter life crisis adalah dan lain sebagainya. Yang ada nanti mereka malah ngelas gitu ya, atau nanti yang ada malah mereka nyambung kabel ya. Terus nggak mungkin juga saya ngomong kepada anak hukum gitu kan, quarter life crisis adalah, nggak bisa gitu ya. Makanya saya membawa pendekatannya kepada pendekatan yang praktis. Nah kira-kira itu rekan-rekan sekalian, tanpa mengurangi kekhusyuan nih, saya juga mohon maaf sekali belum bisa menyalakan kamera dulu ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Amar. Banyak poin-poin yang kita dapat ya, termasuk tadi. Jadi untuk kita menghadapi quarter life crisis, kita harus benar-benar untuk manajemen waktu dan memperbaiki hubungan dengan orang tua. Nah, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan, mungkin bisa melalui kolom chat. Kami tunggu. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari teman-teman peserta, Ane sendiri Mas selaku moderator ada pertanyaan Mas. Ane kan selaku anak teknik Mas ya. Mungkin bagaimana Mas untuk bisa percaya diri Mas terhadap apa yang saya miliki atau apa yang saya punya di skill-skillnya atau ide-idenya, atau bagaimana untuk bisa menghadapi pasca kuliah Mas. Entah Ane harus belajar soft skill yang lebih banyak atau bagaimana Mas, atau Ane harus bisa belajar di sisi lain, di sisi mana yang belum bisa Ane jangkau. Tahu jawabannya. Baik, jazakumullah khairan. Mengenai pasca kuliah ya tadi ya. Ya, kalau kita bicara mengenai pasca kuliah, ya tentu yang harus disiapkan itu apa? Nah ini ya, ini teman-teman rata-rata semester berapa? Atau penanya ini semester berapa? Sudah mendekati lulus. Oh sudah mau lulus ya. Sudah hampir lulus atau baru mau lulus? Baru maunya aja lulus itu. Oh baru maunya aja. Oh iya ya. Nggak apa-apa ya. Kata-kata adalah doa. Saya mau lulus ya. Allah juga maunya lulus ya. Tapi antumnya sendiri mungkin saat itu dinilai Allah belum layak lulus ya, nggak apa-apa ya. Ikhlaskan saja. Nah jadi teman-teman sekalian gitu ya. Di usia-usia kita menjelang lulus ini gitu ya. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Ada 2 track orang. Nah, track pertama itu dia nggak neko-neko. Dia apa namanya? Bahasanya itu lempeng-lempeng aja gitu loh. Dia memang mau bekerja sesuai dengan bidang ilmunya. Dia anak teknik industri, ya dia berusaha belajar tentang teknik industri. Dia mendekati dosennya dan lain sebagainya. Ini bukan berarti menjilat dosen, enggak. Ini adab kepada dosen ya, karena memang
barangkali dosen punya lowongan kerja buat kita, dan justru lowongan kerja dari dosen itu biasanya berkah ya, namanya juga lowongan kerja dari guru gitu ya. Nah, yang kedua, dia banting setir gitu loh, apapun jurusan dia nggak peduli gitu ya. Kayak saya jurusan sastra gitu ya, tiba-tiba saya banting setir ke urusan politik atau juga ke urusan agama Islam gitu ya. Dan banyak teman-teman saya yang lain, orang kedokteran banting setir gitu ya, dari kedokteran banting setir jadi entah pebisnis dan lain sebagainya. Dan memang juga kebanyakan ya generasi milenial itu menurut teori pembagian generasi rata-rata adalah orang-orang yang berani banting setir. Tapi ada resiko di sana. Saya bisa seperti itu gara-gara apa? Orang tua saya juga memang mendukung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, kita memang nekat, kita punya privilege. Privilege itu penting, teman-teman sekalian. Kalau nggak punya privilege ya bisa sih, akan tetapi sangat berat. Terus yang kedua, kalau kita memang sudah punya karakter yang, kalau kata Al-Imam Hasan Al-Banna, matinul khuluq, akhlak yang kokoh gitu loh. Kita punya jati diri yang kokoh, kita punya jati diri yang sudah stabil, mau apapun kata orang kita cuek aja, jalan terus gitu loh. Nah, itu ya kalau kita mau banting setir. Tapi kalau kita nggak mau banting setir ya sudah gitu, lempang-lempang aja hidup kita. Dan yang kedua nih teman-teman sekalian, di semester 7 itu gitu ya, saya mempelajari kenapa sih banyak orang nggak selesai skripsinya, karena ternyata kalah sama nunda gitu loh. Dia stres gitu kan, dia ini dia itu. Mungkin semester 7 belum skripsi kali ya sekarang. Ada sebagian yang belum skripsi, tapi ada juga dosen yang sudah mulai mau menyelesaikan skripsi bagi mahasiswanya gitu ya. Dia salah gaul gitu loh. Penting buat teman-teman sekalian di semester 7 itu mulai memilah pertemanan, mana pertemanan yang produktif, mana pertemanan yang konsumtif. Nah, pertemanan yang produktif itu setiap ketemu dia, ketemunya apa? Ngobrolin bisnis apa nih kita nih. Setiap ketemu dia, ketemu sama bidang ilmu apa nih yang mau kita, atau ngomong sama dia tuh ngomongin masalah keilmuan. Ya, misalnya Mas Ahmad Arif ini tadi jurusan apa? Teknik industri ya. Industri. Nah, industri kan misalnya, jadi omongannya sama Mas Ahmad Arif ini ketika ketemu, bro, atau Mas, ini Jepang itu mau ngimpor limbah sawit kita, itu di Jepang mau dijadikan apa ya? Terus apa mesinnya ya? Bisa nggak kita Indonesia bikin mesin semacam itu? Dan seterusnya. Atau misalnya sekarang industri yang sedang marak di Indonesia itu selain sawit, itu industri makanan jadi gitu ya. Kan sekarang lagi musim dia frozen food lah dan lain sebagainya gitu kan. Itu coba teman-teman bahas gitu ya. Nah, ketika ketemu sama teman yang omongannya kayak gitu tuh jangan dilepas ya. Ini orang produktif. Tapi kalau ketemu sama orang yang ketika ketemu obrolannya cuman kayak obrolan warung kopi gitu loh. Sekedar ngomongin Among Us, dia nggak pernah ketinggalan isu, nggak pernah. Ada aja dia tahu game-game terbaru gitu ya. Dia aja ya, pokoknya dia tahu aja deh gitu, jelek-jeleknya orang, gibah dan lain sebagainya. Dia tahu aja video-video lucu di Instagram yang terbaru, seakan-akan hidup dia dalam 3 jam hanya habis untuk scroll Instagram dan lain sebagainya. Jauhi orang-orang semacam ini. Karena apa? Nanti akan membentuk mindset. Ketika kita mengerjakan skripsi, akan nunda terus. Ketika kita nanti masuk ke dunia kerja, kita kaget, terbata-bata. Waduh, ternyata dunia kerja sesibuk itu. Di dunia kerja itu, teman-teman sekalian, kalau yang kerja kantoran, itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore, kayak ngerjain skripsi rasanya, selama 5 hari berturut-turut. Masih mending kalau yang kerjanya berkas. Bagaimana kalau kerja yang ketemu sama orang? Dia ngajar, dia ini, dia itu, sangat capek. Maka teman-teman penting untuk memilah pertemanan. Yang kedua, nih teman-teman sekalian, kalau misalnya memang mau banting setir dari sekarang, bisnis, tapi jangan pernah ngobrol sama orang yang tidak pernah berbisnis. Jangan pernah ceritakan niat bisnis kita kepada orang yang tidak pernah memulai bisnisnya. Yang ada apa? Gituan mah kagak laku, bro, gitu kan? Ya jangankan jualan gituan, jualan pulau aja laku gitu kan. Zaman sekarang, apalagi jualan apa yang teman-teman jual gitu loh. Mau jual miju kayak gitu ya, mau jualan apa kayak susu, orang sekarang jualan kadar aja laku gitu kan. Masa jualan apa itu nggak laku gitu kan. Nah, untuk itu ya teman-teman sekalian penting untuk memilah teman duduk. Gitu ya. Selain memilah teman duduk, penting untuk punya rencana hidup ke depan, mau jadi apa, banting setir lah dari sekarang. Jangan jadi orang yang ragu-ragu. Kalau kita jadi orang yang ragu-ragu, telat ya. Nanti tahu-tahu ya lulus dari kuliah, bingung kita mau jadi apa. Ya, kira-kira itu teman-teman sekalian. Baik Mas, terima kasih jawabannya. Ini sangat banyak sekali Mas pertanyaan di grup aneh bacakan ya. Tapi sebelumnya ada titipan dari pembina bahwa kalau teman-teman bagi teman-teman penanya ini nanti akan dipilih beberapa yang terbaik dan nanti akan diberikan saldo 50.000 di aplikasi Imuniki
Nanti dijelasin lebih jelas di grup bagi yang pemenangnya. Jadi disiapkan saja aplikasinya untuk teman-teman yang sudah menanya. Oke, Ane kan ya Mas untuk dan juga Ane pilihkan ya untuk bisa dijawab oleh Ustadz Amar. Ini pertanyaan pertama dari Agnes. Agnes Nur, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ini bertanya, jadi pernah ada istilah fase Saturn return di usia late 20 atau juga disebut emerging adulthood yang mempengaruhi emosi seseorang dalam mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Lalu, apakah memang benar-benar demikian saat late usia 20 juga ada fase yang spesial sehingga kita yang mengalami punya pergeseran terkait makna hidup? Sekian, terima kasih. Bagaimana Mas? Bisa langsung dijawab. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini yang bertanya dari UPN atau dari mana? UIN Sunan Ampel. Oh, dari UIN Sunan Ampel ya. Oh iya, ada tulisan ini UIN Sunan Ampel ya. Oke, istilah Saturn return. Pertama, teman-teman sekalian, saya mengajukan kritik keras kepada orang-orang yang sekarang bikin konten di Instagram mengenai psikologi. Satu, tidak semua penelitian psikologi itu relevan di semua suku bangsa. Ya. Ada satu penelitian yang menarik, bahwa ternyata ikatan atau hubungan antara anak dan ayah di Barat berbeda pola dan berbeda hasil dengan hubungan ayah dan anak di Asia. Ketika sebuah teori, ini balik lagi ya, ketika sebuah teori dikeluarkan di Barat dengan spesimen sampel yang ada di Barat, terus dikutip dibawa ke negara kita, tidak relevan, gitu loh. Contoh yang paling sekarang kita tahu itu dari kantor berita Diwi ya, kantor berita Diwi itu punya Jerman gitu ya, DW gitu ya kalau bahasa Jawanya. Itu ternyata dia bilang begini, ada foto cewek anak kecil kira-kira umur 5 tahun berjilbab, terus captionnya begini, apakah anak kecil ini punya pilihan untuk berjilbab atau tidak? Nah, ternyata ini permasalahannya adalah pola pikir antara orang tua Asia dengan pola pikir orang tua Eropa jauh berbeda. Karena DW itu kantor berita di Jerman. Gitu ya, dan ini udah nggak bisa disamakan. Ketika satu teori plek begitu aja dibawa ke Indonesia, nggak cocok. Quarter life crisis yang terjadi di Barat berbeda dengan quarter life crisis yang terjadi di negara-negara Asia. Kenapa? Di Barat itu anak usia 3, 4, 5, 6 tahun harus dipisah dari orang tuanya. Dan di Barat itu, gitu ya, pernikahan yang terjadi pada si anak itu bukan urusan orang tua. Lembaga pernikahan, lembaga keluarga di Barat itu tidak sakral. Bahkan banyak anak yang sampai usia tuanya, orang tuanya tidak pernah menikah. Gitu loh. Jadi tidak semua hal dari Barat itu, teori yang disimpulkan dengan sampel yang berasal dari Barat relevan dibawa ke negara kita. Sebagai contoh begini, ini yang jurusan teknik industri mestinya paham gitu ya. Ada seorang petani tebu menanam tebu itu di pegunungan. Dia bilang menanam tebu di pegunungan itu cocok dengan kerapatan per 1 meter 2 batang tebu. Ada satu orang lagi nanam tebu di tepi sungai di dataran rendah. Dia bilang 1 meter persegi 10 tebu juga masih nggak masalah. Nah, artinya terus ketika nanti ada orang yang dari daerah pantai bilang, terus gimana cara saya nanam tebu per 1 meter? Apakah cocoknya 1 meter 2 tebu aja? Atau per 1 meter sampai 10 tebu? Nah, tempatnya aja udah beda, gitu kan? Tabiat tanamannya sudah beda. Nah, ini yang kemudian harus kita kritisi terlebih dahulu, gitu ya. Bagaimana cara membaca teori-teori psikologi. Ini harus saya luruskan dulu, karena nanti kalau enggak, ketika teman-teman lihat postingan-postingan di Instagram yang membahas masalah anxiety, fobia, dan lain sebagainya, nanti bisa malpraktek, gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mengenai istilah Saturn return di usia late 20 atau disebut sebagai emerging adulthood yang mempengaruhi emosi seseorang? Kenyataannya, ya teman-teman sekalian, bagi kebanyakan orang tua di Asia, orang di usia under 20 atau di usia kira-kira belasan tahun sudah dinyatakan sebagai dewasa. Gitu loh, mayoritas. Sehingga kalau di Asia itu gitu ya, kalau di terutama yang perempuan gitu ya, perempuan di usia 15, 16, 17, 18 tahun sudah bisa dinikahkan. Tapi di Barat nggak bisa. Nah, gitu loh. Dan apakah memang benar demikian saat late 20 juga ada fase yang spesial sehingga kita mengalami pergeseran makna hidup? Belum tentu itu yang jadi masalah. Ya, belum tentu. Apalagi di Indonesia pada kenyataannya bedanya dengan di Barat adalah di Barat itu ketika seseorang sudah mendapatkan KTP, ya
dia sudah boleh mengonsumsi alkohol secara undang-undang, dia sudah boleh membeli kondom, dia sudah boleh berhubungan seksual. Di Indonesia sampai dengan nih anak nikah, kalau sampai umur 30 dia belum nikah sekalipun, dia masih tetap menjadi tanggungan orang tuanya. Nah, jadi ini nggak sama dalam setiap orang gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa kita simplifikasi. Oh, ini terjadi kepada semua orang tuh nggak bisa. Gitu ya. Kira-kira itu jawaban saya gitu ya. Agak muter-muter nggak apa-apa gitu ya. Biar bensinnya habis sedikit gitu ya. Saya lanjut Mas ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari teman UPN. Saya Isma Widastuti dari UPN VJT. Izin bertanya, bagaimana cara menghindari atau membatasi hubungan kita dengan lawan jenis? Terkadang kita sering menerima pesan dari lawan jenis yang sulit diartikan. Apakah hanya untuk bersilaturahmi atau hal lain? Dan bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan orang tua yang basicnya memiliki karakter pendiam dan sulit sekali untuk diajak berkomunikasi? Terima kasih. Itu maksudnya. Tawalun jawab. Jenis ya, membatasi hubungan dengan lawan jenis ya udah, bagi yang perempuan jangan genit, yang laki-laki jangan mancing gitu aja. Itu kontrolnya terletak dalam diri kita gitu. Kalau kita sibuk dengan sesuatu yang produktif, insya Allah kita nggak akan nggak akan kepancing. Terus yang kedua, apa sih fungsinya kita masuk lembaga dakwah kampus? Apa sih fungsinya kita ngaji? Kita di situ belajar bermain role model. Kita belajar berandai-andai. Andaikan kita adalah seorang mujahid Islam, maka kita akan memiliki kepribadian yang gimana. Role model ini adalah cara yang paling efektif untuk mewariskan satu nilai moral kepada anak. Kan kita di lembaga dakwah kampus itu berandai-andai ya. Andaikan kita adalah seorang sahabat Nabi, ya enggak? Maka kita tidak akan berzina, kita akan menjaga hubungan dengan lawan jenis, kita tidak akan mabuk, kita tidak akan berjudi, kita tidak akan berlarut-larut main Among Us gitu kan. Kita tidak akan kelamaan nonton anime gitu kan. Andaikan kita adalah seorang sahabat Nabi, ya kita tidak akan gampang membuka aurat dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi salah satu caranya adalah kita berbaris bersama dengan orang-orang yang kita ketahui punya karakter yang tegas, punya karakter yang kuat, sehingga kita memasangkan diri kita kepada orang itu sebagai model, gitu ya. Nah, cara yang kedua ya teman-teman sekalian, kadang-kadang gaya bahasa kita juga kayak mancing gitu loh. Maka coba kita introspeksi kok. Ini gampang banget ya laki-laki menel sama saya. Nah, kalau kok gampang banget ya kayaknya perempuan menel sama saya. Oh ternyata penyebabnya adalah gaya bahasa kita. Cobalah lebih dingin gitu ya, santai. Jangan takut nggak laku gitu ya. Zaman sekarang tuh semuanya laku, kecuali yang covernya nggak menarik gitu aja. Nanti juga kalau udah saatnya menikah, teman-teman akan dinikahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nggak dinikahkan di dunia, nanti dinikahkan di surga. Tapi kan itu kalau masuk surga gitu ya. Jadi pesan dari peristiwa ini tetap aja nikah sana gitu ya. Tapi sabar aja gitu ya. Nggak usah kemudian nggak usah kemudian ngoyo gitu loh. Cari jodoh udah kayak apa gitu ya, nggak usah. Dan kita nggak usah melibatkan diri kita kepada hal-hal receh ala remaja gitu loh. Kita pusing ketika ada seorang teman kita suka sama teman kita yang lain, terus kita pusing gitu kan, ya Allah nggak kabar sih mereka berdua dan lain sebagainya. Nggak usah. Kalau teman-teman nanti sibuk gitu ya, teman-teman nanti insya Allah akan ngerti sendiri bagaimana cara menjaga diri gitu ya. Ya paling sisanya jangan mancing gitu ya, itu aja, jangan mancing. Saya sengaja solusinya nggak terlalu agamis banget, karena hal ini ya teman-teman sekalian kadang-kadang terjadi bukan gara-gara kita lupa mengingat Allah dan lain sebagainya, enggak. Kita nggak sadar aja kalau ternyata bahasa kita tuh mancing gitu loh. Apalagi yang udah semester 7 gitu kan, moto rumah kapan datang sini kutunggu, ngapain gitu kan. Moto bapak ya selama ini baru anakmu pak yang selamat sama kamu, selamat sama bapak, belum anak orang, ngapain mancing-mancing kayak gitu kan. Atau yang akhwat gitu kan, gendong-gendong bayi orang gitu kan, terus nah siapa bapakmu, ngapain gitu bikin posting-postingan kayak gitu kan, kurang kerjaan gitu kan. Nah itu bahasa-bahasa kita jangan mancing. Atau yang laki-laki gitu kan, moto lagi naik motor, terus moto spion, ternyata yang di spion laki-laki juga, ngapain gitu loh. Ya, ngapain kita sengaja mancing-mancing kayak gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kurang-kurangin lah kayak gitu ya. Sibukin diri sama hal yang bermanfaat gitu. Apaan kayak gitu ya. Bertaubatlah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya mendukung omnibus law dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira itu ya teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran
jawabannya Ustaz Amar. Jadi karena waktunya sudah menunjukkan batas akhir, mungkin satu kali lagi pertanyaan. Ini Mas, ada salam Bang, saya ikut Safira lagi skripsian di Al-Hikmah Jaksel. Saya pernah baca kalau kuat life crisis juga dialami oleh Nabi Muhammad. Bagaimana pendapat Bang Amar? Kalau Mas untuk dijawab. Ini ada kakak kelas saya nih di kampus nih. Saya sekarang masuk Al-Hikmah semester 1 ya. Ada kakak kelas saya nih. Namanya Cus Fir, tapi saya nggak tahu nih mana orang ya. Karena di Al-Hikmah itu Ihwan dan Akhwat dipisah kuliahnya ya. Nggak kayak di kampus lain. Jadi Nabi Muhammad apakah pernah mengalami quarter life crisis? Satu, ada etika ketika kita memahami sirah nabawiyah. Gak usah maksain terminologi yang ada sekarang secara psikologi itu kita kaitkan kepada sirah. Rasulullah mengalami anxiety lah, Rasulullah mengalami depresi lah, Rasulullah mengalami apalagi quarter life crisis, itu nggak usah dipaksain. Karena ujung-ujungnya nanti kita akan cocok logi kepada pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan seperti ini nih sama seperti pernyataan apakah Rasulullah itu kaya ketika menikahi Khadijah. Terus ekstrim, Rasulullah mas kawinnya 4 miliar loh. Ntar dulu, itu kan ntar dulu. Apakah benar Rasulullah itu kaya? Ya, dari sekitar 30 atau 300 ekor kambing, ya Rasulullah itu semuanya minjem dari siapa? Minjem dari Abbas. Dan Rasulullah itu berdagang bukan Rasulullah itu sistemnya putus kontrak, artinya Rasulullah membawakan barang dagangan Khadijah dan tidak dibayar berdasarkan berdasarkan keuntungan dari perdagangan tersebut, tapi dibayar berdasarkan paket tugas. Nih saya tolong bawain dagangan saya bayar sekian juta. Nah, gitu loh. Sama seperti kita melihat apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami quarter life crisis. Gak ada data, gitu loh. Gak ada data. Emang di usia remaja Rasulullah ngapain? Di usia remaja ya Rasulullah mendamaikan orang-orang ketika meletakkan Hajar Aswad, ikut perang Fijar, apalagi nikah di usia 25, membawakan barang dagangan ke Syam. Itu saja sudah nggak level sama kita. Orang yang mengalami quarter life crisis nggak akan bisa membawakan barang dagangan ke luar negeri, ya kan? Pasti dia insecure dikit-dikit dan lain sebagainya gitu kan, ya kan? Coba teman-teman sekarang kalau saya punya modal 1 miliar misalnya, ya saya kasih sama teman-teman, misalnya di sini saya kasih sama siapa nih, saya kasih sama penanya ya, saya kasih sama Mbak Cut Syafira, tolong uang 1 miliar ini bawa ke Nusa Tenggara Timur, saya punya kenalan di sana pengusaha madu, dan saya juga punya kenalan di sana peternak sapi, di bulan ketiga harus jadi 4 miliar ya, bisa nggak? Nah orang yang dikit-dikit punya quarter life crisis gitu ya, insecure, ngata-ngatain orang di status ya, atau kadang-kadang foto profilnya nggak kelihatan gara-gara ngeblok saya, nggak akan bisa kayak begitu gitu ya, nggak akan bisa gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tipe orang kayak begitu ya, bukan tipe orang yang suka ngapus foto profilnya, bukan tipe orang yang suka ngehidden status dari orang lain, bukan tipe orang yang suka maki-maki orang di caption, nggak kayak gitu ya, kira-kira itu ya jawaban dari saya. Jadi nggak bisa kita simplifikasi, oh Rasulullah mengalami quarter life crisis, nggak bisa. Kira-kira itu. Syukur Ustaz, namanya berhubung waktunya sudah habis, mungkin teman-teman yang pertanyaannya masih belum dijawab, mungkin bisa dijawab di lain kesempatan kalau sama mengisi pada krisis dan seharusnya bisa jawab karena waktu, kami mohon maaf untuk tidak bisa menjawabnya, atau mungkin bisa kami bantu untuk teruskan ke Mas Amar untuk bisa dijawab. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah bertanya dan memperhatikan sampai detik ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Amar yang telah memberikan materi yang luar biasa yang membuka mata kita bahwa pemuda muslim harusnya tangguh menghadapi quarter life crisis. Nah, untuk teman-teman, sebentar lagi akan di-share link absensi untuk nanti akan dikirim sertifikat dari peserta, untuk peserta dari panitia, teman-teman mengisi absensi di kolom chat. Ya, terima kasih. Kurangnya saya minta maaf sebesar-besarnya, dan selebihnya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mas, jazakallah Mas. Ya, Syukron, Mas. Apapun ya, tidak semua pertanyaan bisa dijawabnya. Ini izin live dari Zoom ini ya. Apa tuh Mas? Silakan Mas. Oke, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya untuk para peserta, jangan lupa untuk nge-screenshot webinar pada malam hari ini dikarenakan sebagai bukti untuk keikutsertaan dalam acara pada malam hari ini. Terima kasih. Setelah tahu semua kegiatan tetap dan habis, kira-kira ada kebayangkan ya apa aja benefit atau manfaat yang bisa kita dapat? Pastinya banyak banget nih. Beberapa diantaranya belajar bersosialisasi, meningkatkan relasi dan pengalaman baru, untuk berbagi pengalaman dan keterampilan, melatih soft skill, wadah untuk belajar berorganisasi, wadah untuk ngaji dan makan bareng, dan harapannya kita juga bisa terbiasa berinteraksi bersama dan hubungannya dengan Allah. Dan tentunya masih banyak lagi, dan insya Allah bakalan ada yang dapetin aktivitas menabung bersama kita malam habis. Di saat keterbatasan jarak memisahkan, melalui ruang virtual ini, kita saling bertatap muka, menyatukan niat dan semangat menyerap ilmu dan bermanfaat. Di saat rasanya sulit menjadi baik, setidaknya bersamailah mereka yang baik. Bersamailah para penggerak kebaikan. Walau mungkin nantinya diri ini akan jadi yang paling lamban gerakannya. Tak mengapa, tetap bersamailah mereka yang bergerak dalam kebaikan. Bersamailah majelis-majelis ilmu, walau mungkin nantinya diri ini akan jadi yang paling lama dalam bahagia. Tak mengapa, karena boleh jadi di antara gerak-gerak kebaikan yang belum kita jalani sepenuh hati, turun hidayah yang akan membuat kita bergerak lebih cepat, berkontribusi lebih banyak, lebih dalam atas segala perjuangan.
terjadi juga ketimpangan anak kita berguru kita. Semoga kami mendapatkan masalah yang menonjol dari guru. Ya Allah, guru di dunia terkadang menginginkan anak-anak, maka ampunilah semua. Semoga yang melalui al-Muhammad kita semua senantiasa bersama dalam kebaikan. Selamat dunia, sampai jumpa dan kebaikan. Setelah tahu semua kegiatan ketakbiran Al-Mahdi, kira-kira udah kebayang kan ya apa aja benefit atau manfaat yang bisa kita dapat? Pastinya banyak banget nih. Beberapa di antaranya wajib bersosialisasi, mendapatkan donasi dan bantuan baru, tempat berbagi pengalaman dan keterampilan, diskusi, wadah untuk belajar berorganisasi, wadah untuk ngaji dan berkomunikasi, dan hal-hal kita juga bisa terbiasa buka langsung atau sambung berhubungnya dengan lain. Dan tentunya masih banyak lagi yang insya Allah bakal menjadi neketin aktivitas dan gabung bersama. Di saat keterbatasan jarak